Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak dengan materi Memahami Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. Dosen pengampu Ibu Nur Khalidah Nasution, MPD. Dengan anggota yaitu saya sendiri, Hikmawati dengan NIM 2001-10122, dan teman saya, Elda Susisa Putri dengan NIM 2001-10134. Baiklah, langsung saja. A. Karakteristik anak usia dini. Anak usia dini merupakan pribadi unik yang mampu menarik perhatian orang dewasa. Anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan berbeda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tingkat perkembangannya masing-masing. Karakteristik anak usia dini antara lain yang pertama, egosentris, bermakna egois. Pada umumnya, anak usia dini memiliki sifat ini. Anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. Sifat egois merupakan karakter anak usia dini, karena secara alamiah, sifat egois timbul pada anak usia dini. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak mengira dunia ini penuh dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Apapun yang dijumpai anak adalah istimewa menurut persepsinya. Anak-anak usia dini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Ketiga, makhluk sosial. Anak merupakan makhluk sosial. Perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Menurut Moise Chation, anak mulai mengenal kehidupan sosial pada pola sosial yang berlaku, yang wujudnya tampak, seperti senang, berkawan, sanggup mematuhi peraturan, dan lain-lain. Yang keempat, orang yang unik. Setiap anak berbeda. Dalam Murlock mengemukakan bahwa setiap orang secara biologis dan genetik berbeda satu dari yang lainnya, bahkan dalam kasus bayi kembar. Kelima, kaya dengan fantasi. Di usia ini, anak-anak kaya dengan fantasi. Kreativitas anak memuncak dan anak berpikir, apa yang ada dalam pikirannya memang betul. Mereka senang dengan hal-hal yang bersifat imajinasi, karena pada dasarnya anak-anak sangat kaya dengan fantasi. Yang keenam, daya konsentrasi yang pendek. Mereka tidak akan melakukan satu hal dalam bentuk yang lama dan mudah berpaling ke hal yang lain, kecuali memang kegiatan tersebut menyenangkan, bervariasi, dan tidak membosankan. Ketujuh, masa usia dini adalah masa belajar yang paling potensial untuk belajar. Mereka akan dengan mudah meniru apapun yang diajarkan kepadanya. Anak juga menunjukkan keinginannya yang kuat untuk mengobservasi lingkungan dan benda-benda di sekitarnya. Di sini peran orang tua sangat penting. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Elda Susisa Putri. B. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini, di mana aspek-aspek perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 6 aspek, diantaranya yaitu 1. Aspek perkembangan agama dan moral. Setiap anak, terutama di Indonesia, selalu dibesarkan dengan nilai-nilai agama, yang perlu mengenal agama, yang dianut, dan menjalankan ibadah. Plus berkomunitas, agama juga banyak mengajarkan sikap-sikap yang benar, seperti menolong sesama, jujur, sopan, hormat, dan toleransi dengan pengaturan agama yang berbeda. 2. Aspek perkembangan fisik dan motorik. Fisik motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh anak, antara lain yaitu 1. Motorik halus adalah di mana kemampuan anak untuk menggunakan alat untuk eksplorasi dan ekspresi seperti menggunakan pensil. 2. Motorik kasar adalah kemampuan tubuh berkoordinasi seimbang, lincah, dan lentur sesuai peraturan. Si anak bisa melatih bagian ini dengan baik lewat olahraga. 3. Aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif berhubungan erat dengan akal dan 3. Aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Pertumbuhan di era ini sangat luas, tidak hanya sekolah tetapi juga dari permainan-permainan yang mengajak anak untuk berpikir. Pada aspek ini, anak akan belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan praktis, fleksibel, dan diterima secara sosial. Ia juga bisa menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam sesuatu kondisi yang baru ditemui. 4. Aspek perkembangan sosial emosional. Pada aspek tahap perkembangan yang satu ini sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitar. Si anak mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Ia juga mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri, dan ia menyesuaikan diri dengan orang lain. Ia belajar bertanggung jawab bagi dirinya dan orang lain. 5. Aspek perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa bisa dimulai dari balita, meski dengan daya tangkap yang berbeda. Perkembangan bahasa dan komunikasi sudah dimulai sejak balita, dan mereka akan mulai memahami perkataan orang sekitarnya, memasuki usia 2 tahun.
6. Aspek perkembangan seni. Pada usia 0-6 tahun, perkembangan seni akan membantu peningkatan karakteristik anak, terutama pada aspek perkembangan anak usia dini di bidang seni dan kreativitas, dan setiap anak terlahir imajinatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.